kita akan mulai belajar firman Tuhan. Masih seri khotbah yang luar biasa sekali, Victory in the Mirror, saudara, yang punya arti kemenangan di cermin. Artinya sekali lagi, saat kita bercermin, kita akan melihat hidup kita adalah hidup yang penuh kemenangan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang jadi berkat, hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu kehidupan yang luar biasa. Untuk sesi ini yang terakhir kita akan belajar tidak ada lagi alasan. Katakan 1, 2, 3. Tidak ada lagi alasan. Sekali lagi. Artinya saudara, ya kita buang semua alasan-alasan. Tidak ada lagi alasan ini, alasan itu, malas ini, malas doa, alasannya macam-macam gitu saudara. Tidak ada alasan yang akan bisa menghalangi pertumbuhan kita saudara. Karena seringkali banyak kali orang itu punya alasan-alasan keengganan, sehingga alasan musuh dalam selimut yang harus dikalahkan saudara. Kenapa seringkali musuh kita, masalah kita yang besar bukan yang dari luar. Justru seringkali masalah musuh kita yang besar adalah dalam diri kita sendiri. Salah satunya yang harus kita kalahkan, yang harus kita hancurkan adalah keengganan saudara. Enggan doa saudara, ya enggan melayani saudara, enggan ibadah dan macam-macam. Enggan untuk doa, enggak sungguh-sungguh gitu saudara. Ya selalu seperti itu. Contohnya lah, enggan cari kerja karena sudah berapa kali cari belum dapat, lalu enggan, maka selamanya enggak dapat kerja saudara. Enggan ya hidup sehat saudara, maka dalam dirinya, dalam tubuhnya banyak sakit penyakit karena memang enggan untuk mengatur hidup sehat. Misalnya lagi enggan mengampuni, maka dalam rumah tangganya perpecahan, perselisihan enggak pernah selesai-selesai karena enggan untuk mengampuni. Misalnya lagi enggan untuk inovasi saudara, untuk berinovasi saudara, untuk berkarya maju terus. Ya hidupnya, kerjanya, jualannya ya itu-itu saja, kepandaiannya itu-itu saja. Dunia maju dengan cepat tapi enggan inovasi. Ya sudah mapan dengan keadaan saja, enggak pernah maju sehingga ketinggalan, kalah saingan saudara. Enggan melayani saudara. 5 tahun tetap jemaat biasa, 10 tahun tetap jemaat biasa, 20 tahun tetap jemaat biasa, 37 tahun tetap jemaat biasa, sampai pulang ke rumah bapak tetap jemaat biasa karena memang enggan melayani saudara. Enggan belajar firman Tuhan, ya belum tahu firman. Banyak yang tahu enggak tahu, yang enggak bisa ini dan itu saudara. Itulah seringkali hal yang tidak baik. Enggan bertobat sungguh-sungguh, maka hidupnya terus dalam lumpur dosa, enggak pernah selesai-selesai dosanya saudara. Lah seringkali saudara, ini menjadi penyakit saudara, yang terus penyakit, yang terus ada alasan saja. Orang yang punya penyakit enggan ini selalu pandai punya alasan saudara. Enggan olahraga, alasannya lah capek, sibuk dan macam-macam saudara. Alasannya enggak habis-habis. Enggan ya kerjakan skripsi, alasannya ya lah laptopnya lemet, ini macam-macam saudara. Alasan itu enggak pernah habis-habis. Manusia itu pandai alasan. Enggan melayani, masih repot ya. Oh, enggak pandai bicara, enggak pandai ini dan itu saudara. Enggan baca Alkitab, katanya setiap kali baca Alkitab ngantuk keturun, katanya gitu saudara. Jadi enggan saudara, enggan jadi KKS katanya. Wah sibuk macam-macam lah saudara. Alasan selalu ada. Orang yang punya rasa enggan ini sebenarnya itu penyakit enggan yang harus dikalahkan. Itu musuh yang harus dilenyapkan. Sebab kalau tidak, kita nggak bisa bercermin. Oh, orang yang berhasil, orang yang bangkit, orang yang berkenan memuliakan Tuhan. Hanya kenapa? Penyakit enggan saja yang menghalangi sehingga nggak bisa bertumbuh dalam kasih karunia.
Ya kenapa orang seringkali enggan? Ya karena memang malas, karena enggak mau repot saudara, karena takut gagal, enggan jadi KKS, karena enggak percaya diri, terus rendah diri, enggak berani melangkah saudara, karena enggak bisa lihat tujuan akhir, hasilnya, ya faedahnya itu apa, enggak bisa lihat, maka terus enggan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin tanamkan dalam hati saudara, enggan itu musuh dalam selimut yang harus dihancurkan, yang harus dilenyapkan, karena itu akan mengganggu pertumbuhan hidup kita, kemajuan hidup kita, harus dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan akan mendatangkan kerugian. Semisalnya Musa lah saudara, sudah 40 tahun di padang gurun, hidup yang sepi, hidup yang gersang saudara, nggak ada apa-apa, nggak berkarya apa-apa. Satu hari Tuhan datang melalui semak yang menyala saudara. Oh, Musa kaget, dekat, lalu Tuhan mulai sampaikan panggilannya, Musa, jangan terus di padang gurun, kembali ke Mesir. Ya, katakan pada Firaun, bangsaku harus dibebaskan, dimerdekakan, gitu saudara. Tapi Musa itu terus saja merasa enggan kembali ke Mesir. Loh, aku itu ke padang gurun itu karena melarikan diri dari Mesir kok. Aku lari, jangan sampai ketahuan kok, kembali ke Mesir. Oh saudara, dia takut, nggak yakin bisa melakukan. Bahkan juga Musa terus berdalih berkata, aku tidak pandai bicara, itu Harun saja kakakku, nunjuk yang lain. Aku nggak fasih, aku nggak pandai. Banyak sekali saudara, karena dia enggan, karena dia takut, karena dia nggak yakin. Dengar, kalau Musa tidak kalahkan enggannya, maka kesempatan ya dipakai Tuhan luar biasa hilang. Maka selamanya di padang gurun, dalam keadaan tidak berdaya, mati di padang gurun, kalau terus enggannya tidak dihancurkan. Betul? Betul saudara. Kita lihat Yunus juga sama, seorang nabi. Tuhan punya panggilan untuk dia. Yunus pergi ke Niniwe, ya, terus sampaikan pada mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Niniwe akan dijungkir balikkan. Tapi Yunus itu enggan saudara, karena mereka bangsanya dengan Niniwe itu enggak baik hubungannya saudara. Dia juga enggan untuk ke sana, malah dia bukan pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis, tempat healing gitu saudara, tempat liburan, maunya healing saudara gitu saudara. Tapi sekali lagi di tengah perjalanan ya ada badai sampai dia ditelan oleh ya ikan yang besar saudara. Kalau dia terus enggan, mungkin dia mati di perut ikan saudara. Untungnya aja dia mau, ya, maka dikeluarkan dari ikan besar sampai di Niniwe. Dia nubuatkan hanya bangsa Niniwe, satu bangsa, satu kerajaan bertobat dan diselamatkan. Kalau dia enggan, saudara akan mengalami kerugian besar di dalam hidupnya. Satu lagi saudara, Saul dipilih oleh Tuhan jadi raja saudara. Dan satu kali ada pertempuran dengan Aram saudara. Aram itu gambaran musuh yang selalu menyergap untuk menggagalkannya, bahkan menyergapnya dari belakang untuk menjatuhinya. Cari kesempatan saat mereka lemah disergap, saat mereka lengah disergap, terus berusaha menjatuhkan. Tuhan berkata, ini harus dibantai habis, aku beri kemenangan. Tapi rajanya semuanya harus dibantai habis saudara. Lalu dia maju, sungguh-sungguh menang, tapi sayang hatinya enggan untuk membantai semuanya. Singkat cerita, hanya dipandang oleh Tuhan, ini raja yang tidak taat, ini raja yang tidak bisa dipakai. Akhirnya dia Tuhan cari raja yang lain, gantinya adalah Daud. Sayang, keengganan dari Saul itu menghancurkan hidupnya, itu mengalami kerugian. Dia kehilangan kepercayaan dari Tuhan dan akhirnya tidak bisa dipakai Tuhan. Dengar, dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan keengganan. Itu musuh dalam selimut saudara yang harus dihancurkan. Itu penyakit yang harus dilenyapkan. Setuju? Beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, kita harus lawan keengganan itu, hancurkan keengganan itu dengan kerelaan, saudara. Dengan rela ya melangkah, melakukannya, saudara. Kita lawan, gantikan dengan kesiapan. Ada panggilan, siap. Ada perintah, siap, saudara. Ada tugas, siap, saudara. Ada teguran, siap bertobat, saudara. Bahkan dengan semangat, dengan antusias, dengan roh yang menyala-nyala, maka kita akan terus bangkit, maka kita terus bergerak, maka kita akan terus mengalami breakthrough, kita akan terus menyala dan mengalami kemajuan saat kita bercermin. Kita lihat hidup kita adalah hidup yang taat, hidup yang bangkit, hidup yang menang, hidup yang berhasil, hidup yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ada sebuah kisah hidup, saudara. Saya baca kisah-kisah tentang kisah hidup, saudara. Jadi diceritakan, dikatakan ini adalah ya kisah hidup nyata, maksudnya gitu, saudara. Sungguh-sungguh terjadi. Jadi ada seorang bapak malas, saudara. Kerja malas, saudara. Di tempat kerja malas, saudara. Ditegur masih malas lagi, saudara. Terus berulang-ulang masih malas. Akhirnya di PHK, dikeluarkan di pekerjaan, saudara. Lalu setelah dikeluarkan, dia coba cari kerja yang lain, saudara. Ya karena malas, ya asal-asalan, gak diterima. 2 kali ditolak, 3 kali gak diterima. Setelah ditolak 3 kali, dia lebih malas lagi. Sekarang sudah tidak mau cari kerja. Bagi dia, aku sudah cari kerja kok, ditolak kok, gak mau kok. Jadi sudah cukup. Akhirnya nganggur. Setelah sekian lama, ekonomi dalam keluarganya jadi hancur, saudara. Ekonominya jadi morat-marit, saudara. Akibatnya terus bertengkar dengan istrinya, saudara. Tetap saja enggan untuk cari kerja. Sampai akhirnya istrinya, saudara, ya ngelamar, akhirnya jadi guru, saudara. Guru sekolah. Tapi saudara, penghasilannya nggak cukup untuk biayai seluruh keluarganya, saudara. Masalah terus ekonominya karena enggan kerja, karena malas, saudara. Satu hari dapat surat dari sekolahan anaknya yang baru 6 tahun disekolahkan, saudara. Ya, dikasih surat kalau nggak bayar lagi SPP-nya dikeluarkan karena sudah tidak bayar berapa bulan. Dia kaget karena ini anak yang dicintai oleh dia. Kalau dia nggak ada dana lagi akan dikeluarkan. Dia sudah kaget, saudara. Berapa waktu kemudian dapat berita lagi, anaknya pulang yang masih 6 tahun nangis, saudara. Ditanya, jangan nangis, kenapa? Kok nangis kenapa? Oh, di sekolahnya ada lomba melukis gitu, saudara. Lalu kisahnya anaknya ini jelek, ditertawakan, kalah dengan orang lain. Dia malu, nangis anaknya. Lalu papanya ini karena cinta anak menghibur, jangan nangis. Papa ajari kamu ya untuk melukis supaya engkau lukisanmu bagus, jadi juara, saudara. Lalu ayahnya ini demi ngajari anaknya, dia juga belajar. Dia belajar melukis supaya bisa ngajari anaknya untuk melukis. Sambil ngajari, sambil belajar. Sambil ngajari, sambil belajar, saudara. Lama-lama dia pandai melukis. Anaknya juga sama, karena diajari terus juga pandai melukis. Akhirnya anaknya berkata, papa, lukisannya jos gitu, saudara. Istrinya juga lihat lukisannya jos gitu, saudara. Lalu mulai dijual, saudara. Dan mulai laku. Setelah ini zaman AI, saudara. Dia mulai, saudara, buat lukisan digital gitu, saudara. Ya pakai AI macam-macam gitu, saudara. Lalu dijual lagi, saudara. Akhirnya mulai laku. Dan akhirnya maju. Maka berkat datang, ekonomi jadi selesai. Kenapa? Tidak enggan lagi. Mulai mau belajar, mulai mau bekerja. Amin. Enggan itu penyakit, musuh selimut yang harus dihancurkan, yang harus dipatahkan, saudara. Sehingga sungguh-sungguh saat kita bercermin, kita lihat diri kita adalah diri yang berjalan bersama Tuhan, adalah diri yang terus berkarya disertai Tuhan. Rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sajak setiap saudara buka hati, adakah
keengganan yang selama ini ya jadi penyakit hidup saudara? Adakah keengganan yang menghalangi saudara sampai hidupmu terkapar, hidupmu tidak bisa bangkit, hidupmu stagnasi, hidupmu tidak bisa maju? Dengar hari ini pesan dari Tuhan, hancurkan itu, lenyapkan itu penyakit saudara, itu musuh dalam selimut, supaya saudara bisa bangkit, supaya saudara bisa berkarya, supaya saudara bisa diberkati oleh Tuhan, diberi kemenangan. Kalau Tuhan sedang berfirman, itu pasti ada. Saya percaya ada di antara saudara mungkin nyadari Tuhan sedang ngomong, mungkin enggan bertobat misalnya, mungkin enggan untuk bangun kehidupan doanya sungguh-sungguh, mungkin enggan latihan, saudara enggan belajar sehingga enggak pernah maju apapun, enggan ya ibadah, kadang enggan melayani misalnya gitu saudara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus saya percaya saat ini Roh Kudus sedang ingatkan pada saudara, tanggapi firman, jangan enggan percaya pada firman, jangan enggan taat melakukan firman Tuhan. Taati firman Tuhan, saudara akan breakthrough, saudara akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh saat engkau bercermin, engkau tertawa, engkau bersyukur pada Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh-sungguh nyata. Setuju saudara? Katakan sebelah, ayo, penyakit engganmu harus dibuang, dihancurkan, dilenyapkan. Amin saudara. Lalu saudara, berkat besar yang Tuhan sediakan ketika kita berhasil mengalahkan saudara penyakit enggan, bisa dikalahkan, maka saudara akan dapat berkat besar, anugerah besar. Siapa yang mau dapat anugerah besar dari Tuhan? Angkat tangan. Tuhan mau semua Tuhan. Apa berkat besar apa saja? Yang pertama, Anda akan terima saudara mujizat. Saudara, ya, yang hanya tersedia kalau Anda tidak enggan. Jadi kalau saudara kalahkan enggan, tidak enggan lagi saudara, respon gitu saudara, tanggap gitu saudara, maka saudara akan mudah mendapatkan mujizat, mengalami mujizat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan lakukan. Saudara, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama, Naaman panglima Raja Aram. Jadi ada seorang bernama Naaman, dia panglima saudara, ya panglimanya Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayanginya. Oh, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, bahkan dia ditolong Tuhan sampai menang. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia hebat, kalau keluar hebat saudara, otoritasnya, wibawanya hebat. Tapi kalau sampai pulang ke rumah, buka pakaian perangnya, lihat tubuhnya busuk, dia nangis. Di rumah penuh dengan tangisan, di luar kelihatannya hebat, tapi sebetulnya di dalamnya busuk, di dalamnya kusta saudara. Dia berjuang terus saudara, supaya bisa disembuhkan saudara. Tapi nggak pernah bisa dapat pertolongan, nggak pernah bisa sembuh. Apapun yang dilakukan terus, dia nggak dapat jalan keluar, nggak pernah bisa sembuh saudara. Tiba-tiba ada seorang gadis di rumahnya. Itu gadis dulu adalah karena saudara tawanan perang. Waktu perang dengan Israel, ada yang ditangkap, ada yang ditawan, lalu jadikan buron di rumahnya, pembantu rumah tangga gitu loh saudara ya. Jadi saudara, gadis ini berkata, di Israel ada seorang nabi bernama Elisa. Dia diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Sakit penyakit disembuhkan, termasuk kusta bisa disembuhkan. Kalau Tuhan mau ke sana, maka ketemu dengan Elisa, Tuhan bisa dapat mujizat, bisa dapat kesembuhan. Saudara, gadis ini berkata pada nyonyanya, yaitu istri Naaman saudara. Lalu ya, istri Naaman berkata pada Naaman, ini buron kita, ini pembantu kita. Itu berkata loh, di Israel ada satu nabi, yang jos, yang dipakai Tuhan. Kalau ke sana bisa sembuh gitu saudara. Saya bersyukur ya istrinya termasuk Naaman
ya tidak enggan percaya, sekalipun hanya pembantu rumah tangga, sekalipun hanya gadis kecil, dia berani percaya, dia bisa percaya. Kalau dia enggan percaya karena perkataan gadis ini, dia belum tentu bisa disembuhkan lagi, karena memang sudah nggak ada jalan keluar, karena memang sudah nggak bisa sembuh. Saya bersyukur, oh dia tolak enggan itu, dia terima, dia berani percaya. Lalu datang pada rajanya, minta ya restunya. Singkat cerita, akhirnya sungguh-sungguh dia pergi ke Israel, temui Elisa, saudara. Itu anugerah, dia hancurkan. Maka itu menjadi awal dia terima mujizat, awal dia disembuhkan, awal mengalami kasih karunia. Dengar saudara, kalau saudara dengar ya sesuatu, kata siapa? Kadang-kadang bisa itu kata Tuhan yang sedang berbicara. Apalagi dengar firman seperti ini. Kalau saudara enggan percaya, saudara kehilangan tuntunan Tuhan, kehilangan nasihat Tuhan, kehilangan petunjuk Tuhan. Harusnya Tuhan itu bisa tolong saudara. Sudah diberi petunjuk, firman rema, sudah bicara, enggan percaya, saudara enggak ngalami. Enggan taat melakukan, saudara enggak ngalami, enggak ada mujizat. Tapi kalau belajar seperti Naaman, dia tidak mau ada, dia tolak enggan percaya, dia tolak enggan taat, dia berani percaya, dia berani taat melangkah. Itu sumber mujizat. Amin. Amin. Kata sebelah sini lagi, ayo jangan gak percaya, ayo jangan gak taat, percaya, taat itu awal ya untuk mujizat. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Sungguh-sungguh datang ya saudara ya. Elisa menyuruh ya seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa enggak keluar nyambut sendiri, sekalian itu panglima perang jenderal. Elisa hanya nyuruh salah satu suruhannya, salah satu hambanya, pergi katakan pada Naaman jenderal itu, suruh benamkan diri, mandi di sungai Yordan, benamkan 7 kali, nanti kau akan sembuh saudara. Ya, seperti itu. Lalu ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar, marah dia. Ya saudara, dengar perkataan itu saudara, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, nemui sendiri, gak hanya suruhan saja saudara, datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan sakit kustanya. Dia berkata, saya kira harusnya Elisa itu keluar nyambut saya, dia kan jenderal, betul kan? Kok hanya nyuruh bawahnya saja, pembantunya saja, saudara, mungkin penunggu rumahnya saja, begitu saja gak dihargai. Harusnya keluar sendiri, lalu doa-doa, setelah itu tumpang tangan, uyak-uyak gitu saudara, supaya bisa sembuhkan. Tadi ngomong tak saudara, betul gak? Hanya itu saudara, supaya sembuh. Kok hanya gitu saja, suruh ke sungai, ya benamkan 7 kali. Kadang-kadang saudara tertawa, tapi kadang-kadang gitu loh. Kalau enggak hamba Tuhannya datang diujak-ujak, didoakan sampai rambutnya rusak semua, belum lega gitu saudara. Ya toh ya. Itu Naaman tuh ngalami seperti itu saudara. Ya sampai dia marah saudara. Ya enggak bisa, malah pergi, dikatakan tadi itu saudara. Bukan ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia ngomong gini, gak usah aku ke sini. Di negaraku ada sungai-sungai yang lebih baik daripada di sini. Ngapain ke sini? Lalu dia pergi dengan panas. Sayang sekali. Saat itu penyakit enggannya kambuh. Sekarang dia enggan dengarkan perkataannya Elisa, enggan disuruh turun ke sungai Yordan, benamkan. Sekarang dia enggan. Saudara dengar, kalau enggannya itu tidak dihancurkan, tidak dilenyapkan,
Dia sekali lagi tetap cedera kusta, mati dalam keadaan kusta. Gak ada mujizat. Betul? Betul? Ada enggak saudara yang ngeyel seperti ini? Bersyukur saudara, anak buahnya Naaman terus ngomong, Tuhan, ya bukankah kita sudah jauh-jauh ya dari ya sana sampai sini, ini luar negeri perjalanannya jauh loh ya. Oh sekarang hanya disuruh mandi di sungai saja, kenapa nggak mau dicoba saja? Siapa tahu sungguh-sungguh bisa sembuh. Terus dibujuk, terus didorong, diingatkan, dimotivasi. Dan bersyukur akhirnya Naaman ambil keputusan, enggannya dilenyapkan. Dia akhirnya mau melakukannya. Dia turun ke sungai Yordan. Dia benamkan dirinya di sungai Yordan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sembuh gak? Enggak sembuh saudara. 4 kali, 5 kali. Sembuh gak? 6 kali. Sembuh gak? 7 kali. Sembuh gak? Sembuh. Betul? Enggan itu menentukan engkau ngalami mujizat atau tidak. Dengar, mungkin ada enggan bertobat sehingga saudara enggak pernah dapat pemulihan, enggak ada mujizat. Mungkin kau enggan untuk rajin, enggan untuk belajar, enggan untuk ya terus berjuang, enggan untuk ngampuni. Dengar, enggan untuk ya atur kehidupan sehat. Itu yang buat enggak ada mujizat. Hari ini belajarlah seperti Naaman. Bilangkan, kalahkan enggan. Dan saudara menjadi orang yang aktif. Saudara orang yang sigap. Sehingga mujizat terjadi. Terjadi. Saya doakan, saya nubuatkan. Saudara mengalami dan terjadi mujizat yang saudara harapkan. Betul, ini fakta saudara. Orang yang sama, Naaman yang sama, ada 2 keadaan kadang-kadang. Saat dia ya saudara hilangkan keengganan, dia mulai menuju ke mujizat. Tapi saat enggannya muncul lagi, dia bisa kehilangan. Hari ini ambil langkah sungguh-sungguh, buka hati saudara. Kalau ada yang tidak baik, mulai perbaiki. Ya, tidak enggan untuk percaya, tidak enggan untuk taat, tidak enggan untuk mengampuni, tidak enggan untuk menabur, tidak enggan untuk kembalikan perpuluhan, tidak enggan untuk terima kasih dan anugerah yang sudah Tuhan berikan, tidak enggan untuk selalu mengucap syukur, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Percaya mujizat terjadi. Firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita selalu rema, itu petunjuk dari Tuhan. Saudara kalahkan enggan. Saudara berani terima, saudara berani taat, lakukan. Maka saat saudara melakukan rema Tuhan, mujizat terjadi. Lalu yang kedua, Anda akan dipilih. Dipilih karena Anda tidak enggan. Saudara, kalau kita yang aktif, sungguh-sungguh, enggak enggan untuk bekerja, enggak enggan untuk taat, kita akan mudah jadi orang yang dipilih atau menjadi orang yang terpilih. Saudara, ada orang bingung terus, saudara, kenapa aku kok enggak dipilih jadi WL misalnya, kenapa aku enggak dipilih jadi supervisor di tempat kerjaku, kenapa aku enggak dipilih, ini macam-macam. Saudara, mungkin salah satu penyebabnya karena selalu enggan. Diberi tugas, enggan selesaikan secepatnya. Diberi tugas, enggan saudara kerjakan sebaik mungkin. Kadang-kadang ada seperti itu, saudara. Enggan untuk belajar, enggan untuk gigih, sehingga sulit untuk dipercayai, untuk diangkat. Saudara, Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuhan Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Ya, tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini doa Eliezer, hambanya Abraham yang diberi tugas untuk mencari menantu, untuk cari istri buat anaknya Ishak. Di sini ayat 13, aku berdiri
ya di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Dia minta pertanda, saudara. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjuk atau menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Jadi dia sudah sampai tempat, ya, asalnya Abraham ada untuk mencari. Nah di situ banyak wanita. Siapa yang dipilih dia nggak bisa tahu, saudara. Maka dia sampai di satu tempat sumur, ada mata air, saudara. Ya, di tempat di situ dia doa, Tuhan, ya nanti kalau ada gadis yang aku minta tolong, ya dia cari minum, berikan aku juga minum, miringkan bejanamu supaya aku bisa dapat minum. Bahkan malah nawarin itu, onta-ontamu sekalian, aku beri minum sekalian. Kalau ada gadis yang jawaban seperti itu jadi tanda bahwa Tuhan pilih dia untuk jadi menantunya Abraham, untuk menjadi istrinya Ishak, gitu saudara. Dan sungguh-sungguh seorang perempuan bernama Mika, saudara, waktu ada di situ dia minta supaya diberikan minum untuk dia, saudara. Iya, Ribka, saudara. Oh, lalu suku-suku melakukan, dia miringkan, saudara. Ya, oh, berikan minum. Bahkan juga nawarin, semua ontamu sekalian aku berikan minum. Karena baru perjalanan yang jauh, saudara. Saudara tahu enggak? Itu adalah perkara yang sulit. Karena sungguh berat, saudara. Seorang wanita, saudara, nimba air, saudara, ya, nimba air, saudara, di padang gurun, ngasih minum onta 10 itu mudah atau sulit? Sulit. Satu onta, ya, di padang gurun kalau sekali minum berapa? Berapa? Yang pernah ke Israel pernah dengar ya? Satu onta itu sekali minum 100 sampai 150 liter. Nah saudara, jadi satu onta itu 100 sampai 150 liter. Sekarang 10 onta. Yang dibawa saat itu 10 onta. Dia wanita loh saudara. Nimba kasih minum sebanyak itu. Minimal dia itu 1000 liter saudara. Baru itu. Dia tidak dipaksa loh. Menawarkan dirinya loh saudara. Karena lihat ini ya, Eliezer sudah perjalanan yang jauh. Kasihan diberi minum termasuk ontanya. Saudara, dan sungguh-sungguh saudara, Mika lakukan seperti itu. Langsung Eliezer terkagum. Wah, ini wanita hebat, wanita yang kuat, wanita yang rajin, wanita yang murah hati, wanita yang baik. Ini cocok jadi menantunya Abraham. Ini cocok jadi istrinya Ishak. Lalu dipilihlah dia. Kalau orang malas, belum tentu mau. Kamu laki-laki bawa kami sendiri. Aku perempuan, kamu laki kok minta ya minum dari aku. Kayak gitu saudara. Apalagi kalau diminta 10 kasih hati grogoh rempelo. Katanya gitu saudara. Malah seperti itu saudara. Tapi beda. Ini perempuan hebat. Dia kalahkan, hancurkan. Menjadi wanita yang rajin. Menjadi wanita yang murah hati, menjadi wanita yang suka menolong, menjadi wanita yang baik. Maka dia yang dipilih jadi menantunya Abraham, dipilih jadi istrinya Ishak. Dipilih atau tidak, sekali lagi, sudah dipilih jadi pimpinan atau tidak, dipilih untuk proyek besar atau tidak, dipilih untuk sesuatu ya yang akan Tuhan pakai atau tidak, tergantung. Penyakit engganmu itu dihancurkan apa enggak? Betul? Saudara bisa koreksi diri sebagai anak. Saudara dipilih orang tua apa tidak? Lalu sekali lagi juga di tempat kerja. Saudara dipilih atau tidak untuk jadi supervisor, untuk jadi sesuatu. Di pelayanan, saudara dipilih apa enggak? Untuk tugas-tugas pelayanan yang penting. Salah satu yang mempengaruhi, yang menentukan kamu dipilih atau tidak. Kamu hancurkan musuh keengganannya, hancurkan, lenyapkan, supaya saudara muncul sebagai terang. Maka akan
pilih. Yusuf di mana-mana, di Roma, dia selalu kerja sebaik mungkin. Di rumah Potifar, selalu saudara. Di penjara, selalu saudara. Di mana-mana, selalu terpilih. Selalu terpilih. Orang kepercayaan, orang kepercayaan, orang kepercayaan, orang kepercayaan. Saya doakan setiap saudara, orang-orang pilihan Tuhan, saudara akan dipilih untuk diberkati secara khusus, untuk dipakai secara khusus, untuk dipermuliakan secara khusus oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada satu kesaksian kebersihan hotel, coba dikeluarkan, saudara. Dia dipilih karena sekali lagi buang keengganan karyawan hotel yang memusikkan hatinya. Ini kisah nyata dari dunia pelayanan di Jepang. Ada seorang petugas kebersihan muda ya di sebuah hotel bintang 5. Dia bukan yang paling pintar, ya, bukan yang paling cepat, bukan yang paling lama kerja. Lanjutkan. Tapi ketika supervisor minta sesuatu, dia selalu berkata, aku akan lakukan. Gak banyak alasan, saudara. Enggak enggan, saya bisa bantu, saya kerjakan tanpa mengeluh, tanpa alasan, tanpa drama. Dia orang pertama yang bergerak dan orang yang terakhir untuk berhenti. Lanjutkan lagi. Satu hari manajer hotel membutuhkan seorang untuk menggantikan supervisor yang sakit. Semua orang berebut ingin membuktikan diri. Nama yang muncul bukanlah yang paling senior, bukan yang paling suara keras. Ini muncul itu yang dipilih, bukan yang paling menonjol. Yang dipilih adalah gadis ini, paling singgap, paling respon, paling tanggap. Betul? Ketika ditanya kenapa, manajer hanya berkata, karena dia satu-satunya yang tidak pernah ragu. Dia selalu melangkah. Dia selalu berkata, ya. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi manajer muda dalam sejarah hotel itu. Bukan hanya supervisor, hanya jadi manajer. Selalu dipilih. Ayo saudara, penyakit enggan. Itu musuh dan selimut yang menghancurkan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Saudara akan terus berprestasi. Saudara akan terpilih menjadi seorang juara. Saudara akan terpilih seorang yang diangkat kedudukannya, seorang yang dipakai lebih. Saudara akan terpilih dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yang ketiga, saudara, merubah nasib saudara. Kalau ada saudara merasa nasibku kok buruk ya, wah sial terus ya, nasibku kok gelap ya, dengar ini saudara. Iya, 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata pada Daud, Isai itu ayahnya Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Saudara, kakaknya dipilih jadi tentara, jadi jenderal di medan perang. Daud itu di Roma saja hanya suruh gembalakan 2-3 ekor domba. Waktu sedang di medan perang, ayahnya panggil Daud ke sini, bawa ini roti, makanan, cepat ya, cepat-cepat ya, ke sana medan perang supaya kakakmu tidak kelaparan. Gitu saudara. Saudara, kalau saudara baca terus, Daud tanggap. Daud nggak pakai enggan, nggak ada alasan, dia tanggap lalu bawa di medan perang. Secara normal, saudara, dia itu mungkin bisa punya hati juga pergumulan. Dia merasa bisa juga sebagai anak yang tertolak, anak yang dibedakan. Karena yang lain boleh jadi tentara, jadi jenderal. Dia nggak boleh piara domba saja, hanya 2-3 ekor. Waktu ya Tuhan kirim Samuel untuk milih salah satu anak jadi raja, mau dipilih, dia juga nggak dihitungkan. Kakaknya dikumpulkan, dia nggak usah ikut, percuma gitu saudara. Dia bisa merasa jadi anak yang dibedakan. Dia bisa juga merasa anak yang ditolak saudara. Tapi sekali lagi, dia nggak mau alasan apapun. Saat ayahnya menyuruh, dia tanggap, dia terima, dia juga lakukan dengan segera,
datang ke medan perang, bawa roti untuk kakaknya. Dan waktu dia ada di medan perang, dia sedang melihat Goliat melecehkan umat Allah, melecehkan tentara Israel, bahkan melecehkan nama Tuhan. Yang lain semua gemetar, yang lain semua ketakutan. Daud beda, rohnya menyala-nyala, saudara. Rohnya berkobar-kobar karena dia nggak kecewa, karena dia tidak enggan, saudara. Dia berkata, siapa Goliat? Orang tidak bersunat, berani menghina barisan Allah, berani menghina nama Allah, berani melecehkannya. Aku akan datang, aku akan lawan kau. Kau datang dengan tombak dan perisai dan pedang. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Aku akan kalahkan, aku akan bunuh kau, aku akan pegal kepalamu. Dan sungguh-sungguh dia maju, diurapi Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Goliat dibantai. Sejak hari itu nasibnya berubah. Dia diangkat jadi jenderal perang. Betul? Dulu nasibnya anak yang diabaikan. Dulu nasibnya anak yang dibedakan. Dulu nasibnya anak yang mungkin tertolak. Tapi karena dia buang, usir, kalahkan keengganan, dia tetap singgap. Dan itu kesempatan Tuhan berkarya. Hanya satu hari itu juga nggak lama-lama nasibnya langsung berubah. Ngalami kemuliaan, ngalami kasih karunia. Saya juga ajak saudara koreksi. Kalau nasibmu jelek nggak berubah-berubah, coba uji. Mungkinkah ada enggan? Ya, doa, enggan, rajin, malas terus, enggan bertobat, enggan mengampuni atau apapun. Hari ini kalahkan musuh selimut itu. Hancurkan penyakit enggan itu. Hancurkan. Waktu saudara tanggap, Tuhan akan berkarya. Terjadi pembalikan. Hari ini nasibmu terang. Hari ini nasibmu baik. Hari ini terjadi pembalikan. Saudara diangkat oleh Tuhan. Ngalami kasih karunia. Ngalami anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Amin saudara. Ayo sepakat saudara. Ya, hancurkan musuh dalam selimut. Hancurkan, kalahkan penyakit enggan ini saudara. Ya, tidak enggan untuk doa. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak enggan untuk bertobat saudara. Tidak enggan untuk melayani saudara. Tidak enggan untuk menabur saudara. Tidak enggan untuk lakukan perjalanan rohani. Saudara skema rohani SPR sehingga makin maju, makin bertumbuh saudara. Tidak enggan untuk percaya firman ini. Tidak enggan untuk taat akan firman ini saudara. Sehingga saudara mengalami mujizat. Sehingga saudara mengalami pilihan. Saudara dipilih, diangkat hidupmu. Sehingga saudara mengalami nasibmu diubahkan. Jadi penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Amin. Satu lagi, tidak enggan selamatkan jiwa. Tidak enggan selamatkan jiwa. Besok pagi sudah Desember. Desember identik dengan apa saudara? Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa Yesus dilahirkan ke dunia? Untuk selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa adalah detak jantungnya Tuhan. Untuk itu dia rela Allah jadi manusia supaya bisa selamatkan manusia. Setelah dewasa dia rela tinggalkan pekerjaan untuk beritakan Injil dari kota ke kota, desa ke desa, supaya berita keselamatan didengar oleh semua manusia. Setelah itu dia rela serahkan dirinya, gantikan kita, dihukum, disiksa, ditimpa semua kutuk saudara, semua sakit penyakit ditimpakan dia, dan tanpa mengeluh sampai selesai semua. Lalu dia mati. Maka dengan itu dia tebus setiap kita orang yang mau percaya dengan harga yang mahal. Darahnya diselamatkanlah kita. Itu Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Amin. Itu yang paling menggetarkan hatinya. Bulan selamatkan jiwa. Teladani seperti yang Yesus sudah lakukan. Biasanya kalau orang ulang tahun,
saudara ngasih kado atau nagih kado dengan orang yang ulang tahun? Halo? Biasanya kalau ada orang ulang tahun, saudara tagih kado atau saudara kasih kado? Siapa yang kalau ada temannya ulang tahun, nagih kadonya mana? Angkat tangan. Siapa kalau ada yang ulang tahun, saudara kasih kado siapa? Betul tak saudara? Betul? Natal itu ulang tahunnya siapa? Natal ulang tahunnya siapa? Harusnya saudara minta kado atau kasih kado? Tapi Tuhan itu baik, minta pun ya tidak dimarahin. Namun saudara tahu, waktunya berikan kado bagi Tuhan. Rayakan ulang tahun, bawa kado. Kado apa yang paling disenangi Tuhan? Yang paling menyentuh hatinya Tuhan? Jiwa-jiwa. Itulah detak jantungnya. Kita bisa ngasih kado, tapi kasih kadonya belum tentu mengena hatinya. Saudara pernah enggak dikasih kado tapi enggak pas dengan hati? Saudara pernah enggak? Pernah atau saudara betul enggak? Bahkan kadang-kadang orang tua itu salah. Kasih kado untuk anaknya tapi harus nurut seliranya orang tua. Ini apa? Kayak gue apa dipaksa. Anaknya tidak sadar dipaksa-paksa kadonya untuk nyenengkan orang tuanya. Tapi hari ini saja berilah kado yang kesukaannya, yang memberkati hatinya, yang menggetarkan hatinya, yang membuat hatinya disukakan. Amin. Kalau kado itu sesuai dengan harapannya, keinginannya, sukacita. Balas kebaikan Tuhan, balas kasih Tuhan dengan kado itu. Amin. Ada kesaksian, coba kesaksian. Ambarita, tapi bukan artis ya saudara, jemaat kita. Ya, saya beribadah, ini Ambarita ya. Saya beribadah Solo Paragon dan saya melayani ajar di sana. November 22 setelah ikut UC, saya muntah darah selama 6 bulan. 3 bulan pertama saya tidak merasakan apa-apa. Namun setelah itu berulah saya merasakan sakit. Akhirnya saya periksa dan ada bocor jantung. Jantungnya bocor. Serta ada masalah lambung. Lambungnya luka. Tuhan kasih saya kekuatan. Ya, dan April kemarin saya lelah. Dan mau mengakhiri hidup saja. Karena terus sakit, terus kasih. Sampai ingin mati saja. Sudah mengakhiri hidup saja. Ya, saat itu Tuhan bilang, jangan kasih titik. Kalau Tuhan masih kasih koma. Artinya loh, kalau saudara nulis, titik itu sudah berhenti. Jangan titik. Tuhan kasih koma. Karena artinya masih ada lanjutannya. Kamu jangan bunuh diri. Tuhan masih akan berkarya dalam hidupmu. Artinya gitu. Tuhan belum selesai. Lalu ada teman yang mau bunuh diri dan datang pada saya. Tuhan minta saya kuatkan dia. Lalu sebetulnya saya enggan. Karena saya sendiri butuh diselamatkan. Masa saya harus menguatkan orang lain. Namun setelah doa saya bangkit ya untuk melayani dia. Ya, tidak saya sadari ketika saya menguatkan dia, saya pun juga dikuatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjutkan. Di gereja ada acara doa puasa 40 hari. Lalu saya melangkah. Puji Tuhan, muntah darah saya sembuh. Teman saya pun juga dipulihkan. Bahkan ya akhirnya apa? Ke gereja diselamatkan saudara. Ketika saya merasa tidak berguna, namun Tuhan pakai hidup saya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terus ya bangun hubungan ya dan doa bersama Tuhan. Dia sebetulnya sudah enggan. Dia sendiri aja ingin mati kok. Suruh menguatkan orang lain. Betul enggak? Kalau dia tetap enggan, dia juga akan mati. Temannya mungkin juga akan hilang. Betul? Syukur. Kalahkan enggan. Dia lakukan yang panggilan Tuhan. Dia kuatkan temannya. Dia akhirnya dipakai Tuhan. Selamatkan temannya. Upahnya besar. Betul saudara? Ada seorang ibu. Umurnya sudah 70 lebih, mungkin 76. Saat hidup dengan suaminya luntung-luntung di mana-mana orang dua, saudara. Tapi saat itu suaminya meninggal. Dia seperti hatinya mungkin pedot gitu, saudara. Sudah di Roma nggak mau keluar.
di rumah mengurung diri, gak mau keluar terus saudara. Terus dia berdiam diri di rumah saudara. Sudah gak kemana-mana lagi saudara. Lalu ya kita dengar saudara seperti itu. Kebetulan Umas mau ada KKR. Lalu saya utus seseorang saudara ya datang ke rumahnya. Karena kami dengar dulu dia itu juara nyanyi saudara. Berkali-kali jadi juara. Lalu datangi, lalu diminta. Ini Umas mau ngadakan KKR. Ya kamu diminta Pak Baja untuk mempersembahkan pujian. Kamu dulu juara nyanyi. Ayo persembahkan pujian. Orang itu kalau sudah disentuh hobinya, nyala langsung saudara. Betul, siapapun kalau disentuh hobi nyala. Dia senang, nyala, dia nyanggupi. Lalu setelah itu mulai mau keluar, latihan. Lalu setelah itu mau keluar, sungguh-sungguh dia persembahkan pujiannya. Setelah selesai, sudah masalahnya selesai, dia keluar lagi, ibadah lagi, melayani lagi. Betul? Karena ada orang yang enggan untuk ngajak dia, beri kesempatan pada dia, membangkitkan lagi. Upahmu besar di surga. Saya tutup dengan satu video. Ada orang melayani tapi sayang. Ya ada temannya minta. Ya di antar gereja dia enggan. Karena sibuk. Aja punya kesempatan. Sudah mau pergi. Pacarnya telepon. Bata. Dan malamnya dia dapat mimpi. Temannya itu di neraka. Kirim surat saudara. Wah dia menyesal. Lalu dia cepat. Pak minggunya didatangi rumahnya. Tapi ternyata temannya sudah meninggal. Terlambat. Kita coba saksikan. Ada seorang wanita muda yang sungguh mengasihi Tuhan. Ia melayani dengan setia dan menjadi teladan bagi banyak orang. Wanita muda ini memiliki sahabat yang belum mengenal Tuhan. Sahabatnya itu sering memintanya untuk diajak ke gereja, namun selalu ditunda dengan berbagai alasan, hingga membuat sahabatnya ini merasa putus asa. Suatu hari Minggu, ia benar-benar menepati janjinya mengajak sahabatnya ke gereja. Saat menunggu waktu ibadah di kafe gereja, sahabatnya yang begitu bahagia memberikan buah tangan yang sama seperti miliknya. Namun tiba-tiba pacarnya menelepon dan mengajaknya pergi. Dengan bahagia ia menyanggupinya. Namun ia bingung alasan apa yang akan disampaikan ke sahabatnya. Akhirnya ia memberanikan diri membatalkan dan berjanji untuk ke gereja lain waktu. Dan sesegera ia berpamitan dan meninggalkan sahabatnya itu. Setelah sehari berpergian, malam harinya si wanita itu tidur dan tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya itu ia berada di tempat yang sangat asing. Entah bagaimana ia menerima surat berwarna hitam dari sahabatnya. Saat dibaca, ternyata isinya penuh tangisan dan penyesalan karena tak pernah diajak mengenal Tuhan. Wanita itu menangis sejadi-jadinya setelah membaca isi surat tersebut. Dan seketika itu ia terbangun dari tidurnya. Ia sangat takut dan menyesal karena membatalkan janji dengan sahabatnya. Kemudian di hatinya tumbuh tekad untuk menebus kesalahan itu, dengan besok Minggu sungguh-sungguh mengajak sahabatnya pergi ke gereja. Ketika hari Minggu tiba, ia sungguh-sungguh datang menjemput sahabatnya di rumah. Dengan ramah dan senyum ia bertanya kepada lelaki yang membukakan pintu. Namun betapa terkejutnya bahwa lelaki itu berkata sahabatnya sudah meninggal kemarin. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan mengejutkan mereka. Ternyata yang datang adalah orang-orang yang mengirimkan karangan bunga duka cita. Mengetahui hal tersebut, ia sangat terpukul dan sedih karena berita sahabatnya sudah meninggal itu benar. Seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati." Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Dari kisah ini kita belajar, kita hidup bukan hanya melayani Tuhan, tetapi juga menyelamatkan jiwa yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Kisah ini juga ingatkan kita, jangan sampai kita enggan, sekalipun sibuk, sekalipun apapun alasan kita sekali lagi. Sebab kalau kita terus tidak kalahkan enggan, kita akan terlambat melakukan banyak hal yang baik.
termasuk selamatkan jiwa. Sementara video ini ditayangkan, saya percaya Tuhan ingatkan orang-orang yang harus saudara doakan, yang harus saudara beri kesaksian, yang harus saudara injili, yang harus saudara bawa datang kepada Tuhan, datang ibadah. Jangan terlambat. Dan saya percaya kalau saudara lakukan, itu kado yang terbaik. Jangan enggan untuk belajar. Saudara tahu enggak, saudara, ini dibuat dengan AI. Kalau dibuat biasa, saudara mungkin 1 bulan baru selesai. Tapi dengan AI hanya berapa menit selesai. Bantu banyak. Ini waktunya bagi semua. Jangan enggan untuk melangkah melakukan yang baik. Saudara akan lihat kemuliaan dan kemuliaan dari Tuhan. Semua begitu berdiri. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Semua katakan dan datang pribadi pada Tuhan. Katakan seperti lagu ini. Saudara, katakan aku percaya. Aku enggak mau enggan percaya, tapi aku mau, aku percaya. Aku mau melangkah, aku mau taat. Aku buang semua yang seringkali enggan untuk melangkah. Oh Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Waktu aku hancurkan, kalahkan penyakit enggan, maka aku bisa taat dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Maka aku bisa mengalami mujizat yang sudah Kau sediakan Tuhan. Maka aku bisa menjadi orang-orang yang terpilih untuk diangkat, menjadi kepala bukan ekor. Oh, waktu aku kalahkan penyakit enggan, aku akan merubah nasibku Tuhan. Aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Dan saat aku bercermin, aku melihat hidupku adalah hidup yang berkenan di hatinya Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah, hidup yang penuh kemenangan dan kemenangan, hidup yang diberkati dan jadi berkat luar biasa. Oh, berkata kepada Tuhan, saya tahu Tuhan sedang berkata kepada setiap saudara, keengganan apa yang seringkali ada dalam hidupmu saat ini, tanggapi Tuhan. Katakan pada keengganan yang ada dalam hidupmu, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan kau, aku kalahkan kau, aku lenyapkan engkau dari hidupku, aku hancurkan roh enggan ini, lenyap dari kehidupanku. Katakan saudara, bertindak dengan iman. Aku mau sungguh-sungguh bangun kehidupan doaku, bangun hubungan pribadiku bersama Tuhan, makin akrab. Aku mau banyak belajar, aku mau banyak berlatih supaya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak belajar, banyak berlatih. Aku mau tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran. Aku mau Tuhan hidup yang rajin. Aku mau Tuhan teguh pantang menyerah. Aku mau Tuhan taat dengan firman-Mu. Lakukan yang Kau perintahkan, lakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan saat saudara menanggapi Tuhan, saya tahu Tuhan akan teguhkan saudara. Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan memberikan hikmat pada saudara. Roh Kudus akan tuntun saudara. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus beri kemampuan. Roh Kudus beri keberhasilan. Tuhan bangkitkan umat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh saat bercermin, melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan, lihat kebesaran-Mu dinyatakan.
dan kuasa Tuhan menjadi nyata. Ya. Kasih karunia menjadi nyata. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau terus akan menyertai. Kau yang menuntaskan setiap kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran Ya. firman-Mu. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara.